Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel Akang Pejuang Alif. Kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi soal penguatan moderasi beragama untuk menghadapi testing kompetensi tambahan calon ASN Kementerian Agama. Soal ini kami rangkum dari KMA RI nomor 93 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan penguatan moderasi beragama bagi pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Soal yang pertama, guna membentuk PNS di lingkungan Kementerian Agama yang mempunyai cara pandang, sikap, dan praktek beragama yang moderat, maka Kementerian Agama menyusun pedoman penyelenggaraan penguatan moderasi beragama bagi pegawainya. Hal ini diatur dalam A. KMA nomor 93 tahun 2022, B. Kepdirjen nomor 968 tahun 2019, C. KMA nomor 5 tahun 2014, D. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Jawabannya adalah A. KMA nomor 93 tahun 2022. Soal yang kedua, penguatan moderasi beragama dilaksanakan dalam bentuk A. Lokakarya, pelatihan, orientasi, dan sosialisasi. B. Lokakarya, diskusi, karya tulis ilmiah. C. A dan B benar. D. A dan B salah. Jawaban yang benar adalah A. Lokakarya, pelatihan, orientasi, dan sosialisasi. Soal yang ketiga, penguatan moderasi beragama selain diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama juga boleh diikuti oleh A. Masyarakat, B. Pegawai non-pegawai negeri sipil atau non-PNS, C. A dan B salah, D. A dan B benar. Jawabannya adalah D. A dan B benar. Penguatan moderasi boleh diikuti oleh masyarakat dan pegawai honorer. Soal keempat, tim yang dibentuk melalui keputusan Menteri Agama untuk melaksanakan tugas penguatan moderasi beragama adalah A. Satgas atau satuan tugas, B. Pokja atau kelompok kerja, C. FK atau forum komunikasi, D. Instruktur PMB. Jawabannya adalah B. Pokja atau kelompok kerja. Soal yang kelima, cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama disebut A. Tasamuh, B. Tawazun, C. Nasionalisme, D. Moderasi beragama. Jawabannya adalah D. Moderasi beragama. Soal ketujuh, yang boleh menjadi instruktur dalam penguatan moderasi beragama adalah A. Pegawai Kementerian Agama yang memiliki sertifikat instruktur moderasi beragama, B. Tokoh agama yang memiliki sertifikat instruktur moderasi beragama, C. Narasumber dari Pusdiklat, D. A dan B benar. Jawabannya adalah D. A dan B benar. Soal ke-8, warga negara yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu untuk memberikan dan menyampaikan materi dalam pembelajaran PMB adalah A. Narasumber, B. Instruktur, C. Pakar ahli, D. Pemateri. Jawaban yang tepat adalah A. Narasumber. Soal ke-9, jam pelajaran atau jam pelatihan yang digunakan untuk menyampaikan materi moderasi beragama adalah A. Satuan jam pelajaran, B. Satuan menit, C. Satuan hari, D. A dan B benar. Jawaban yang tepat adalah B. Satuan menit.
Satuan Kerja Pelaksana PMB melakukan perencanaan dengan menyiapkan kerangka acuan kerja memuat setidaknya mengenai hal berikut, kecuali A. Bentuk kegiatan, B. Tempat dan tanggal pelaksanaan, C. Sasaran peserta, D. Tujuan kegiatan. Ya, Satuan Kerja Pelaksana PMB melakukan perencanaan, kerangka acuannya adalah selain yang D, tujuan kegiatan. Jawabannya D. Soal ke-11, bentuk pelaksanaan penguatan moderasi beragama lokakarya pimpinan kementerian. Jam pelajarannya paling sedikit A. 30 kali 60 menit, B. 2 kali 3 jam, C. 40 kali 80 menit, D. 4 kali 8 menit. Sesuai dengan KMA nomor 93, maka jumlah jam pelajarannya paling sedikit adalah A. 30 kali 60 menit. Jawaban A. Soal ke-12, bentuk pelaksanaan penguatan moderasi beragama lokakarya pimpinan kementerian. Sertifikat diterbitkan oleh A. Menteri, B. Dirjen, C. Kepala Badan, D. Presiden. Jawaban yang tepat adalah A. Sertifikat diterbitkan oleh Menteri. Soal ke-13, bentuk pelaksanaan penguatan moderasi beragama Master Training PMB. Jam pelajaran paling sedikit A. 41 kali 45 menit, B. 2 kali 6 jam, C. 60 kali 120 menit, D. 4 kali 8 jam. Jawaban yang tepat adalah A. 41 kali 45 menit. Soal ke-14, bentuk pelaksanaan penguatan moderasi beragama Master Training PMB. Sertifikat diterbitkan oleh A. Menteri, B. Dirjen, C. Kepala Badan, D. Presiden. Yang tepat jawabannya adalah C. Diterbitkan oleh Kepala Badan. Soal ke-15, ketentuan peserta pelatihan instruktur nasional PMB adalah kecuali A. PNS, B. Penggiat moderasi beragama, C. Tokoh agama dari Ormas, D. Dirjen Bimas Islam. Ya, ketentuan peserta pelatihan instruktur tingkat nasional kecuali adalah Dirjen Bimas Islam. Jawabannya adalah D. Soal ke-16, yang bertugas merumuskan, mengembangkan, dan mengevaluasi kurikulum, modul, dan bahan ajar PMB adalah A. Pokja dan Pusdiklat, B. Pusdiklat, C. Irjen, D. Kementerian Agama Pusat. Jawaban yang tepat adalah A. Yang bertugas merumuskan, mengembangkan, dan mengevaluasi kurikulum adalah A. Pokja dan Pusdiklat. Soal ke-17, yang melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan PMB adalah A. Pokja dan Pusdiklat, B. Pusdiklat, C. Irjen, D. Kementerian Agama Pusat. Jawaban yang tepat adalah A. Yang melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan PMB adalah Pokja dan Pusdiklat. Soal ke-18, kurikulum PMB memuat materi mengenai hal sebagai berikut, kecuali sketsa kehidupan keberagaman di Indonesia, B. Analisis sosial dengan analisis gunung es dan proses U, C. Nilai-nilai universal agama, D. Prinsip-prinsip dasar agama. Jawaban yang tepat adalah D. Prinsip-prinsip dasar agama. Modul PMB penguatan moderasi beragama memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut, kecuali A. Arah kebijakan, B. Menalar keberagaman, C. Landasan teologis moderasi beragama, D. Konsep dasar beragama. Yang bukan ketentuan-ketentuan modul PMB adalah D. Konsep dasar beragama. Soal ke-20, KMA nomor 93 tahun 2022 ditetapkan pada tanggal A. 26 Januari 2022, B. 26 Februari 2022, C. 26 Januari 2023, D. 26 Februari 2023. Jawaban yang tepat adalah A. 26 Januari 2022. Demikianlah
soal-soal yang dimungkinkan muncul dari KMA RI nomor 93 tahun 2022. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.